Buat live. Satu, dua, tiga. Satu. Oke. Rekan-rekan wartawan untuk bisa segera meninggalkan ruangan. Di atas sudah disediakan untuk meliput acara ini dan acara akan bisa diliput. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Antasari Ashar, pimpinan KPK tahun 2007-2009 yang kami hormati dan rekan-rekan yang menemani. Ketua KPK, Ketua KPK tahun 2007-2009. Bapak Ibu anggota Timwas DPR RI dan hadirin sekalian. Pertama-tama alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai rapat kita dengan agenda untuk mendengarkan penjelasan dari sebenarnya diagendakan Pak Antasari Ashar dan juga Pak Yusuf Kalla. Tetapi Pak JK secara resmi telah mengirim surat kepada pimpinan Dewan bahwa beliau saat ini masih di Beijing menghadiri forum Asia Forum untuk Palang Merah. Memang beliau ini sebagai ketua PMI yang aktivitasnya sebenarnya kadang-kadang melebihi ketua umum partai begitu ya. Jadi sekarang beliau ada di Beijing. Yang kami hormati rekan-rekan sekalian, telah hadir 24 dari 30. Ini rekor, biasanya kita ngundang KPK pun kalah. Ternyata Ketua KPK 2007-2009 ini magnetnya masih melebihi. Secara resmi kita hadirkan KPK, yang hadir biasanya separuh. Jadi hari ini hadir 24 orang dari 30, sudah memenuhi quorum dari seluruh fraksi, maka rapat akan kami buka dan kita nyatakan terbuka untuk umum. Apakah bisa disetujui? Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Pak Antasari yang memakai baju kotak-kotak tidak berarti apa-apa. Saya tidak ingin memperpanjang itu, tidak berarti apa-apa. Mudah-mudahan karena beliau ingin menyampaikan beberapa hal yang memang perlu disampaikan oleh beliau. Saudara-saudara sekalian, sesuai dengan rapat tim intern pada tanggal 5 September telah menyetujui secara bulat, tidak ada keberatan satupun untuk menghadirkan Pak Antasari dan Pak Yusuf Kalla pada hari ini. Maka rapat hari ini kita akan memulai dengan satu agenda karena Pak Yusuf Kalla tidak hadir, yaitu ingin mendapatkan penjelasan dari Pak Antasari yang kemudian nanti kita akan memberikan kesempatan kepada rekan-rekan sekalian dari fraksi-fraksi untuk menyampaikan tanggapan, saran, pertanyaan, dan sebagainya. Untuk mempersingkat waktu kami... Pak Ketua, boleh saya instruksi sebentar? Boleh. Yang tadi tampil di Metro TV ya? Tapi saya nggak pakai kotak-kotak, Pak Ketua. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dalamnya kotak-kotak. Sebagaimana tadi telah dikemukakan, seharusnya agenda kita juga mendengarkan keterangan Pak Yusuf Kalla. Saya mengusulkan agar satu di reschedule, ulang. Dengan saya mengusulkan lagi satu tambahan lagi yang kita harus minta keterangan. Ini menurut saya 3 serangkai yang punya kait-mengkait ini.
Saya mengusulkan lagi agar kita harus segera juga tim Mumas ini untuk memanggil Saudara Susno Duwaji. Karena kita masih ingat keterangan Susno Duwaji di sini bahwa sesungguhnya Bareskrim pada waktu itu sudah ingin meningkatkan kasus ini. Tapi kan terganjal ada proses pada waktu itu, proses mendekati Pilpres. Nah, oleh Pilpres pada waktu itu, persiapan Pilpres. Nah, oleh penyidikan. Oleh karena itu bersamaan dengan Pak Yusuf Kalla tentunya, agar kita betul-betul ini menuntaskan kasus ini tidak menjadi PR lagi, menjadi beban sejarah. Karena Indonesia ini banyak sekali meninggalkan beban sejarah kasus KLBI, BLBI tertutup rapat, ya kan? Kasus ini jangan juga tertutup rapat. Oleh karena itu saya mengusulkan melalui forum ini, sekaligus nanti pada waktu Pak Yusuf Kalla kita undang Pak Susno Duwaji. Terima kasih. Pimpinan. Ya. Pimpinan. Mas Didi kami persilakan. Pimpinan. Jadi mohon kepada pimpinan diingatkan karena ini forum yang terhormat, forum yang mulia mengenai hak-hak saudara Antasari, juga kewajiban-kewajiban yang harus dalam hal mengungkapkan kebenaran di sini, ya. Karena tentu apa yang disampaikan di forum yang mulia ini ada sanksi-sanksi, ada konsekuensi hukumnya. Jadi kita berharap kebenaran yang disampaikan. Saya ingin interupsi, saya kira sebentar. jangan Sebentar Pak Heru, Ya. kasih kesempatan. Jadi agar forum ini benar-benar mengungkapkan suatu fakta hukum, tentunya sesuai pasal 184 KUHP, bukti-bukti apa kira-kira yang akan mendukung kesaksian akan disampaikan ya, sebagaimana ketentuan 184 KUHP ya. Misalnya adakah surat, rekaman pembicaraan, transkrip dan sebagainya yang berkaitan dengan apa yang akan disampaikan saudara Antasari. Mungkin itu yang saya ingatkan. Terima kasih. Pak Ketua. Pimpinan. Baik, terima kasih Pak Didi. Tentunya nanti kita kan belum mendengarkan apa-apa dari Pak Antasari, kita dengarkan terlebih dahulu lah. Pak Made Pasek. Baik, terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Jadi begini pimpinan, terkait dengan ide untuk memanggil banyak orang lagi, ini saya hanya mengingatkan saja bahwa ini bukanlah pansus angket, tapi ini adalah tim WAS, yang mana kalau sesuai dengan rekomendasi DPR itu memiliki tugas. 1. Mengawasi pelaksanaan rekomendasi. 2. Proses penelusuran aliran dana, serta pemulihan aset dengan kewenangan sesuai dengan peraturan. Jadi artinya kita kembalikan pada posisi kewenangan yang diberikan oleh paripurna DPR kepada tim WAS ini. Sehingga jangan sampai kita menjadi pansus yang kedua, memanggil orang yang sudah pernah dipanggil dan sudah diambil kesimpulan di paripurna, sehingga tidak lagi menjadi panggung yang tidak produktif itu. Makasih. Baik, Pak Heruman. Terima kasih Pak Ketua. Saya hanya ingin mengingatkan bahwa kita tidaklah boleh mengintimidasi sebelum ada suatu hal yang terjadi. Jadi terus diberikan sanksi, akan ada sanksi seperti itu. Dan supaya saya ingin mengingatkan kita bersama bahwa Dewan Perwakilan Rakyat ini ada imunitas. Jadi apapun yang disebutkan, yang disampaikan di sini tentu menjadi forum DPR. Sehingga ada kebebasan bagi semua orang untuk menyampaikan apa yang diketahui, yang dipikirannya, sehingga forum kita ini menjadi betul-betul terhormat. Yang saya ingin catatkan adalah jangan ada intimidasi kepada saudara Antasari untuk memberikan suatu keterangan. Interupsi pimpinan. Saya kira cukup. Interupsi pimpinan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, sebentar Pak Saya kira Ramadhan. tidak tepat istilah intimidasi. Saudara Didi tidak melakukan intimidasi, Baik. hanya mengingatkan begitu. Baik, manajer PSSI biasanya lebih sabar. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, Pak Mudinan Munir sebentar. Ini bukan forum pengacara, jaksa dan ini, karena ini yang ngomong semuanya pengacara dan jaksa. Maka kita menyampaikan apa yang diusulkan oleh saudara Ahmad Yani, apa yang sudah disepakati oleh tim kecil tentang Pak JK, bahwa Pak JK akan kita hadirkan dalam pertemuan berikutnya karena tidak bisa hadir. Sedangkan usulan baru, kalau memang masih ada usulan, maka silakan dibahas di tim kecil terlebih dahulu. Tidak dalam tim besar seperti ini, karena kita sudah sepakati dan pada waktu itu sudah kita ketok. Apakah itu bisa kita sepakati? Boleh saya ketok? Baik, Pak Antasari kami persilahkan untuk menyampaikan beberapa hal yang ingin Bapak sampaikan dalam forum ini dan nanti akan digali, diperdalam, tanya jawab dan Pak Ketua, sebagainya. Pak Ketua, saya hanya mau menyampaikan Pak Ketua bahwa tidak usah
rekan saya itu mengajarkan ikan berenang. Pak Antasari ini mantan Kajati dan mantan Ketua KPK. Sehingga apapun dia sudah lebih tahu dari Saudara Didi. Jadi saya pikir saya protes itu. Terima kasih Pak Ketua. Terus Pak Ketua, Sultan Batu Gana. Baik. Ini bukan soal ngerti tidak ngerti, ingat mengingatkan. Apa salahnya? 1 menit orang juga bisa lupa. Bersyukur masih ada Didi ngomong gitu. Kalau lewat bareng tuh bagaimana? Orang ingat mengingatkan kok. Lanjutkan. Baik. Tidak perlu diingatkan hal yang sudah tahu semua. Baik, Pak Antasari kami persilakan, mohon maaf. Tidak perlu diingatkan. Mohon maaf, saya ingatkan rekan-rekan sekalian, kalau tidak bisa diingatkan, pimpinan mempunyai kewenangan untuk mengingatkan dengan cara lain. Pak Antasari kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan seluruh anggota tim UAS Senturi DPR RI yang saya hormati. Syukur alhamdulillah saya pagi hari ini hadir di tengah-tengah Bapak sekalian, di mana sekalipun tidak saya sampaikan, tapi semua publik tahu apa status saya sekarang, keberadaan saya di mana. Tepatnya di Lembaga Pemasyarakatan kelas 1 Tangerang sebagai warga binaan dengan status narapidana. Saya terima kasih diingatkan oleh Pak Didi bahwa memang sebagai seorang narapidana saya mempunyai terbatasan hak untuk menyampaikan sesuatu, tetapi dipertegas tadi dari Pak Heruman sehingga saya akan menyampaikan apa yang saya tahu dan jangan dipaksa saya menyampaikan hal yang saya tidak tahu. Saya juga ingin artinya hal-hal yang berkembang akhir hari ini, semula saya berpikir dengan telah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Presiden pada tanggal 5 September, kalau saya salah ingat, dalam sambutannya saya pikir persoalannya sudah selesai. Agustus maksud kami, ya 15 Agustus sudah selesai. Ternyata kami mendapat undangan untuk hadir dengan maksud kami yakin bahwa sekedar mempertegas apa yang kami sampaikan pada saat kami ditanya pada konteks hari pernikahan anak kami pada waktu itu. Jadi ini perlu kami sampaikan pimpinan bahwa sampai tadi pagi ada yang pertanyakan ke saya, mengapa Pak Antasari tidak bicara dari dulu? Saya katakan bahwa dahulu tidak ada yang tanya. Waktu itu pada bulan Maret tahun 2012 bertepat dengan pernikahan anak saya, ada yang tanya, saya bercerita. Dalam konteks waktu itu saya sebagai ketua KPK apa mengetahui bla bla bla. Nah, untuk itu maka saya sangat menyayangkan sebetulnya sebelum terjadi polemik, saya pikir setiap komentar-komentar di media cetak yang bisa kami baca dan elektronik kebetulan beramai-ramai dengan rekan-rekan saya narapidana, saya lihat bahwa kenapa tidak sebelum komentar disampaikan itu diteliti dulu apa sebetulnya yang saya sampaikan secara utuh. Yang saya sampaikan secara utuh adalah, nah ini kesempatan yang baik bagi saya. Saya sampaikan bahwa pada saat saya dipertanyakan apakah Bapak selaku mantan Ketua KPK tidak mengetahui tentang Senturi. Saya jawab, apakah itu Bank Senturi maksudnya? Saya sampaikan, secara teknis Bank Senturi saya tidak tahu. Saya sampaikan. Namun, dalam rangka penyelamatan ekonomi untuk antisipasi krisis global, itu saya pernah ikut serta untuk membicarakan. Akhirnya saya cerita bahwa memang pada saat itu di istana saya diundang dalam rangka penyelamatan ekonomi. Karena pertanyaannya kemudian pada waktu itu bahwa Bank Senturi itu juga untuk penyelamatan ekonomi. Saya katakan bahwa
pada rapat saat itu tidak ada satu kata pun menyebut Bank Senturi apalagi bailout. Ini perlu saya luruskan, Pak. Kenapa? Karena itulah seutuhnya, itu adanya. Itu juga yang sudah saya sampaikan kepada lawyer saya, kebetulan hadir di sebelah kanan saya. Begitu muncul pemberitaan, segera diluruskan saya katakan. Jangan sampai jadi polemik. Jadi pada pertemuan tanggal 9 Oktober itu, sebetulnya lupa saya ingat tanggalnya, tapi baru-baru ini diungkapkan media, tanggal 9 ternyata, itu tidak ada bicara tentang bailout Senturi. Yang ada adalah, kronologisnya begini, pada saat itu kami diundang, hadir terbatas. Saya masih ingat pada waktu itu karena ingatan saya itu kepada Pak Bambang Hendra Sodanuri, beliau baru dilantik kurang lebih 1 minggu. Nah, di situ Bapak Presiden menyampaikan tentang ketidakinginan kita bangsa Indonesia mengalami krisis 98. Maka kita perlu antisipasi itu. Ini ada ancaman krisis kedua. Untuk itu maka beliau menyampaikan hal-hal yang langkah-langkah yang harus kita antisipasi, kita ambil untuk mengatasi jika krisis itu timbul, apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam konteks itu yang menarik kami selaku penegak hukum yang hadir pada saat itu sebagai Ketua KPK adalah ada jawaban beliau yang coba saya ulangi, yang saya ambil dari transkrip dan saya ingat waktu itu, beliau mengatakan begini, bahwa in time of crisis there must be inaction. Decision that must be taken quickly. Yang barangkali mungkin belum ada aturannya. Yang kami tangkap pada waktu itu, beliau mengatakan bahwa seringkali kita harus melakukan hal yang cepat, tetapi aturan belum mengatur. Ini bagaimana? Karena kalau untuk mengatasi krisis, tidak bisa kita dengan cara normal. Mungkin dengan cara yang ekstra. Nah, dengan demikian maka kita perlu itu. Bagaimana? Nah, dalam konteks itulah, kami menyampaikan pada waktu setelah Ketua WBK, kami Ketua KPK menyampaikan bahwa Bapak Presiden yang terhormat, kami sebagai Ketua KPK mendukung langkah kebijakan yang Bapak ambil untuk segera mengatasi krisis. Ya, siapa, saya kira bangsa mana, rakyat mana yang ingin krisis seperti 98. Kami mendukung. Namun, apabila dalam kebijakan yang diambil itu ada oknum yang menyalahgunakan dalam prosesnya, KPK bertindak. Tegas saya katakan pada saat itu. Nah, apa yang kami sampaikan ini adalah didukung oleh alas hukumnya jurisprudensi. Pada waktu yang mengatakan singkatnya, hilang sifat melawan hukum jika kepentingan umum terlayani. Artinya konteksnya, kebijakan yang dikeluarkan untuk kepentingan bangsa, kepentingan umum, itu tidak bisa dipidana. Namun apabila kebijakan dikeluarkan itu ternyata dalam pelaksanaannya disimpangkan, itu bisa pidana. Atau oknum penyimpang ini ada korelasi dengan penentu kebijakan, itu bisa pidana. Nah, itu dalam konteks itu kami sampaikan seperti itu. Akhirnya setelah seperti itu, beliau secara konkret memberikan appreciate pada waktu itu, sehingga mengingatkan Menko Perekonomian Bu Sri Mulyani untuk terus berkonsultasi untuk hal-hal yang kira-kira debatable dalam rangka pelaksanaan. Itulah pertemuan tanggal 9 itu. Hanya batas itu. Nah, seminggu kemudian, kurang lebih seminggu, masih dalam bulan Oktober itu, kami didatangi oleh Pak Budiono, yang waktu itu Gubernur BI. Saya pikir pada waktu itu adalah courtesy call, karena beliau baru diangkat Gubernur BI, bertandang ke KPK, kami terima. Beliau mesti menyampaikan 3 hal. Yang pertama, beliau menyampaikan bahwa Pak Ketua KPK, rasanya kita perlu meningkatkan sinergi.
Jangan sampai Bank Indonesia ini seperti terjadi tahun-tahun yang sebelumnya. Saya sambut baik itu, kegiatan itu, dan ternyata memang kemudian ada kegiatan KPK dengan BI untuk pencegahan korupsi. Yang kedua beliau menyampaikan, Pak Antasari, sekarang ini di dunia perbankan yang di bawah naungan BUMN, ini terjadi mispersepsi tentang dana terpisah undang-undang PT itu yang dikelola BUMN. Karena ada sebagian mengatakan jika BUMN melakukan tindak pidana korupsi itu tidak bisa dihukum dengan undang-undang tindak pidana korupsi. Itu dengan undang-undang perbankan. Nah, pada saat itu saya katakan, Pak Budiono, wah ini harus diluruskan Pak. Coba kita adakan acara untuk saya memberikan pencerahan tentang itu. Karena itu badan usaha milik negara. Akhirnya memang diwujudkan. Kemudian saya ceramah di hadapan seluruh pimpinan perbankan di Hotel Borobudur didampingi oleh Pak Budiono. Nah, yang ketiga, beliau menjelaskan bahwa ini juga kita akan menyuntik Bank Indofer sebanyak 4,7 triliun seingat saya disampaikan pada saat itu. Nah, saya soal itu menanyakan, bank apa Pak? Saya katakan, Bank Indofer. Pak, kalau Indofer setahu saya, sejak saya di Kejaksaan itu ada masalah. Tapi saya tidak tahu sejauh mana permasalahan itu sudah selesai belum. Nah, kenapa Indofer Pak? Saya teringat pada waktu itu dengan hasil rapat tanggal 9 untuk penyelamatan ekonomi. Apakah ini lembaga penyelamat ekonomi? Ini pada waktu itu, karena yang datang Pak Budiono, ya saya pikir bahwa pasti sudah koordinasi dengan Menteri Perekonomian pada waktu itu, Ibu Sri Mulyani, jelaskan sambil guyon saya sampaikan Pak, kalau Bank Indofer itu sama dengan kita mengisi ember bocor Pak, karena itu bermasalah. Saya jujur saya katakan pada waktu seperti itu, sebaiknya Indofer itu menurut saya Pak diamputasi saja, karena nanti harapan yang kita menyelamatkan ekonomi malah jadi terbaliknya. Saya katakan justru kita kasihan pimpinan dalam hal ini Bapak Presiden dan kebijakan yang sudah baik, tapi nanti hasilnya. Tapi beliau menyampaikan, tapi DPR sudah setuju kok katanya gitu. Nah, kemudian saya coba konfirmasi dengan teman, saya lupa. Pada waktu itu ternyata memang belum ada konkretisasi, akhirnya kemudian memang saya ketahui batalkan, tidak jadi Indofer. Nah, pada bulan kira bulan Maret, April, saya lupa tanggal atau bulan pastinya April, saya diinformasikan bahwa memang Indofer pada akhirnya tidak jadi. Tetapi ada kegiatan untuk seperti Bank Indofer juga, tapi ke Bank Senturi. Nah, kami waktu itu serta-merta ingin berkomunikasi dengan Pak Budiono. Langsung saya minta sekretaris saya tolong hubungi Pak Budiono. Saya terhubung, Pak Budiono, saya mau menanyakan pada waktu itu bahwa apa benar terjadi rencana penyuntikan untuk Senturi. Pertanyaan saya itu semula tidak ada perjudais, tidak ada priori, tidak ada maksud lain, adalah hanya sekedar meneruskan apa yang kami inginkan pada rapat tanggal 9, terus berkomunikasi. Karena untuk Indofer, beliau menginformasikan, menyampaikan, kalau iya memang ada Bank Senturi, kok tidak dikomunikasikan dengan kami. Itu saja sebetulnya maksud kami pada waktu itu. Tetapi apa daya, kemudian pada waktu itu beliau ke Amerika, sehingga saya tanya sama stafnya apakah ada pimpinan lain, ada Ibu Siti Badriah. Saya berbicara dengan Bu Siti Badriah waktu itu, tidak sampai kepada substansinya, sampaikan Ibu, pada ketika nanti Pak Budiono sudah pulang, kesempatan pertama saya mau bicara. Masuk bicara itu. Itulah. Ya,
Waktu berlalu, tidak berapa lama kemudian kami tidak sempat berkomunikasi dengan Pak Budiono dan tidak sempat untuk bertemu Pak Budiono, tapi justru kami bertemu dengan petugas rutan Polda Metro Jaya dengan status tahanan. Itulah. Nah, sejak itu kami tidak tahu lagi persoalannya, kami sudah konsentrasi pada kasus yang ada. Itulah secara jujur dan terbuka dan alhamdulillah mudah-mudahan tidak melanggar apa yang dikhawatirkan Pak Didi. Itulah seadanya. Dan tadinya jujur saya sebelum ini dimulai apakah memang tata cara di DPR membolehkan atau tidak. Sebelum saya bicara tadinya saya minta saya disumpah di hadapan Bapak-Bapak sekalian. Tapi karena mungkin tata tertib itu tidak ada, jadi saya ini bertanggung jawab saya kepada Tuhan. Karena memang kalau ini tidak saya sampaikan, tidak saya luruskan, setelah jadi polemik, saya di ruangan sel itu berpikir, Pak, kalau sampai ini tidak saya luruskan, berita ini, umur manusia siapa yang tahu? Kalau sampai nanti malam besok pagi saya dipanggil Allah Subhanahu wa taala, ini semua tidak clear persoalannya. Karena ini saya pribadi yang menghadapi persoalan ini. Itulah yang dapat kami sampaikan pada saat ini. Mudah-mudahan nanti dengan pertanyaan-pertanyaan yang ada bisa berkembang dengan maksud adalah demi kejelasan masalahnya dan tidak ada hal yang diputar balik, ya kan, sampai dengan pemberitaan yang ada itu keterangan saya. Yang kemudian berkembang ada yang mengatakan saya fitnah, saya mencari sensasi, terakhir bahwa saya sekedar mau malah bosan di dalam tahanan, ingin keluar. Masya Allah, tidak seperti itu namanya Antasari, tidak sejauh itu. Jangan seperti itu. Saya sekarang dalam kondisi dalam status narapidana, dalam kondisi teraniaya, ya kan. Jadi janganlah seperti itu. Jujur, banyak hal yang saya peroleh selama di lembaga masyarakat, tapi dalam konteks lain mungkin kita bicara soal itu. Banyak hal positif untuk bangsa ini. Sekira demikian pimpinan sementara yang kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Antasari Ashar yang telah menyampaikan hal yang diketahui beliau. Tadi beliau menyampaikan sebenarnya ingin disumpah, tetapi semua transkrip pembicaraan ini tercatat dan merupakan bagian dari dokumen resmi Dewan yang akan digunakan oleh tim WAS nantinya di ujung untuk membuat kesimpulan tentang tim WAS ini. Ketua DPR, tim WAS yang kami hormati, spesial Pak Ketua DPR datang karena Pak Antasari mungkin kangen. Maka kami akan memberikan pertanyaan, pertama kesempatan kepada rekan-rekan dengan fraksi yang terbesar menuju ke terkecil. Apakah bisa disetujui? Balik dong. Karena kemarin malam Pak Akbar Faisal sudah tampil banyak di TV, jadi agak kita geser lah. Kami persilakan kepada fraksi Demokrat, siapa yang... Ya, kita sepakati terlebih dahulu, apakah setiap fraksi satu... Satu, Pak. Satu dulu ya. Mohon izin pimpinan, kalau Demokrat harus beda. Ini 8 sama 2 jangan disamakan pimpinan. Udah, 8 sama 2 jangan Baik, disamakan. kita sepakati begini saja, 3 fraksi atau 4. Nanti PKS minta, enggak? Pak Ketua, Pak Ketua. Kayak biasa lah, jangan diganggu-ganggu lagi. Proporsional. Biasa itu satu-satu. Jangan dalam hal seperti ini diambil gitu loh. Anda saja. Baik, kita berikan kesempatan. Jangan terlalu banyak ngambil banyak lah. Yang terbaik itu adalah proporsional. Sudah selesai. Kalau selalu meminta proporsional, maka begini masalahnya tidak pernah selesai. Pak Akbar Faisal, Pak... Udah. Saya usul gini aja Pak, kata. Bisa dimulai nggak Pak? Baik, kami persilakan kepada fraksi Demokrat untuk 2 orang, Golkar 2 orang, PD 2 orang, yang lain satu seperti biasanya. Demokrat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Pimpinan. Pak Antasari, saya Sultan Pak Antasari, yang suka mendoakan Bapak juga Pak, supaya kita ketemu hari ini.
Bapak Ibu sekalian, kami hanya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Pak Antasari itu juga yang persis seperti apa yang diklarifikasi oleh Pak SBY. Jadi nggak ada sesuatu yang baru menurut saya. Tapi kalau seandainya Pak Bambang Susatyo rindu sama Pak Antasari, sering-sering ke sana, kita juga nggak ada masalah. Kita mau tunjukkan kepada semua, kami dari Partai Demokrat nggak ada yang tersembunyi. Siapa mau undang saja nggak ada masalah. Hari ini kita dengar bersama, insya Allah Pak Antasari di jalan yang benar menyampaikan ini, dan kita sudah transparan mendengarnya, nggak ada yang baru menurut kita. Oleh sebab itu, hanya yang ada hari ini adalah silaturahmi antara kita dengan Pak Antasari. Selanjutnya, saya kira nggak perlu lagi saya mau memperpanjang ini lagi. Tim UAS ini sebenarnya, tadi sudah disampaikan Pak Pasek, mengawasi yang sudah ada, bukan lagi menambah-nambah, kecuali ada novum. Silakan. Ini yang ingin kami sampaikan, bahwa silakan Pak Antasari, terima kasih banyak tadi yang Bapak sampaikan, nggak jauh beda seperti apa yang disampaikan oleh Pak Presiden. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum ke Pak Ahsanul Kossasi, saya jadi lihat Pak Sultan Batugana ini belajar hukum, tahu tentang novum. Mudah-mudahan bukan karena perkembangan beliau harus tahu hukum, Pak Ahsanul Kossasi, kami persilakan. Biasanya hanya tahu tentang novi. Padahal Pak Ketua di sini tidak perlu novum ini sebetulnya. Ya, terima kasih pimpinan. Terima kasih. Pak Antasari yang saya hormati, yang kami hormati, keterangan Bapak hari ini saya lihat jujur. Inilah sebenarnya berita lebih dahsyat dari faktanya. Siapa yang membesar-besarkan berita ini, siapa yang menambah-nambahkan fakta ini, inilah sebenarnya yang merepotkan kita. Jadi tolong suatu saat nanti Pak Antasari, kalau ada fakta mendingan sampaikan kepada parlemen langsung kalau diperlukan menurut Bapak. Yang menarik di sini adalah Bapak seolah-olah datang dengan memberikan fakta baru dengan kasus Indover. Indover batal, tidak lagi dibahas oleh Bapak. Tapi seolah-olah keterangan Bapak tadi menambahkan bahwa batalnya Indover karena akan ada Senturi. Saya menangkap ada kalimat itu tadi, bahwa ini Indover batal kok kemudian ke Senturi yang tidak pernah terbahas sebelumnya. Bahwa proses yang namanya bailout di tanggal 20 Oktober dan kemudian Bapak ketahui April 2009 yang Bapak katakan tadi menghubungi Pak Budiono, itu sebenarnya bukan wewenang urusan hukum prosesnya. Masih dalam proses kewenangan kebijakan pengambil kebijakan fiskal dan pemangku kebijakan moneter. Itu adalah ranah FSSK, bukan ranah KPK. Tapi kalau nanti ternyata dalam proses itu ada pelanggaran hukum, ada niat jelek terhadap rencana Bank Senturi itulah ranah KPK. Jadi Pak Antasari, sebenarnya apa yang Bapak sampaikan tentang bailout Bank Senturi, kemudian Bapak mengomentari sampai ke tidak bisa bertemu Pak Budiono, itu tidak nyambung dengan apa yang kami maksudkan hari ini. Rapat kali ini meminta klarifikasi Bapak dan Bapak sudah menyampaikan dengan jujur dan baik, dan kami memberikan apresiasi yang tinggi dan kami salut atas integritas dan intelektualitas Bapak di bidang hukum. Jadi Pak Tasir, tolong nanti diklirkan kembali, Indover nggak ada kaitannya dengan Senturi, dan Senturi kewenangannya ada di FSSK. Demikian pimpinan, terima kasih banyak.